Selamat datang lagi di ruang tamu. Waduh, nggak boleh nih. Ya, kita akan lanjut lagi ngobrol sama Kang Evil. Nah, sebelumnya kalau misalkan teman-teman atau para wargi punya pertanyaan, tinggal diketik aja kok di kolom komentar, nanti di segmen 3 kita bacain. Oke? Nah, untuk selanjutnya nih. Terlihat dari tangan Kang Evil, wis. Ada yang hitam-hitam. Bukan daki, gelang. Nah, ini tato mulai kapan nih, Evil? Tato sebenarnya ini belum setahun sih. Belum setahun. Belum. Untuk pertama yang mana? Tato Pertama ini sih sebenarnya garis ini. Di sini tuh ada nama almarhum mama. Oh gitu. Nah, ditutup pakai garis ini. Karena ya malu sih sebenarnya, bukan malu sama nama orang tua tapi malu sama kelakuan. Di sini, waduh, malu gitu aja sih. Jadi tiap tato yang ada di badan Kang Evil yang emang seharusnya ya punya arti ya. Nah, untuk ini apa nih? Ada makna tersendiri sih. Kalau misalkan yang ini karena Gambar apa tuh? ini tuh sebenarnya kayak ornamen mandala ya. Ornamen mandala, terus ya ada agak Jepang-Jepangan gitulah. Sama India ya. Karena saya sedikit banyaknya suka Jepang juga, budaya Jepang, terus historisnya Indonesia pernah dijajah sama Jepang. Jadi bukan berarti saya nerimain ya dijajah sama Jepang, tapi emang karena saya suka kultur Jepang aja sih. Kultur Jepang ya. Oke, sama kayak gitu. Seru ya, ikutinnya seru tuh. Kultur Jepang. Emang sih kita harus mencintai budaya kita sendiri, tapi kan nggak salah ya kalau kita tahu kultur orang apa sih, negara orang juga kan. Biar paham. Kayak gitu. Nah, untuk ada berapa tato sekarang di badan? Tato sekitar 14 sih, termasuk di kaki. Masuk di kaki. Dan semuanya punya arti tersendiri. Ada maknanya sendiri. Yang mana tuh yang paling punya arti paling dalam gitu? Paling dalam sebenarnya di tangan yang kanan ini sih, karena ini nyeritain almarhum mama semua. Kayak yang ini cewek ditutup matanya, ini simbol tidak ada keindahan. Tidak ada keindahan. Perempuan yang tutup matanya tidak ada keindahan. Jadi sudah mau meninggal tuh orang ngerasain patah hati paling sakit lah gitu. Tidak ada hal yang paling indah gitu. Yang kayak gitu. Wah, galau semua sih ini sebenarnya. Ini kayak kucing. Jadi semenjak pelihara kucing, orang bisa deket, intens ngobrol sama orang tua dulu kan emang ya kayak gitulah ya, remaja gitu. Masih ego yang kayak gitu. Terus ini kumbang sama bunga lebih ke pengorbanan seorang orang tua lah ke anaknya. Yang kayak gitu. Jadi bunganya tuh ibu, orang sebagai kumbang, terus aja nyerap energinya gitu. Yang kayak gitu. Sangat filosofis sekali. Iya betul. Terus ini jam, ini kebenaran tanggal sama tahunnya pas almarhum ibu meninggal. Jadi ibaratkan saya nih tangan di atas, ini almarhum ibu saya tangan di bawah, udah di bawah tanah. Kayak gitu. Kalau ini burung simbol kebebasan. Kebebasan dalam artian orang bukan saya ngerasa bebas karena udah nggak ada orang tua, tapi emang almarhum mama kan emang sakit dulu ya. Dia udah kebebas lah, nggak ngerasa sakit lagi atau apa yang kayak gitu. Jadi tiap gambar yang ada di tubuh tuh punya arti tersendiri ya. Ada sendiri. Sangat personal bisa. Iya. Kalau misalnya nggak ditanya nih, nggak akan ngerti. Gambar apa tuh? Iya. Kalau misalkan ada tuh apa sih? Ya gambar misalkan SpongeBob di sini, mungkin punya arti tersendiri. Iya, bagi yang digambarnya mungkin dia punya pemahaman sendiri, punya makna sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa apaan tatonya kayak gitu, jelek bla 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 yang gitu, nggak bisa sih. Sebenarnya dia punya makna sendiri. Kenapa pengen punya alasan sendiri pengen gambar kayak gitu. Kayak gitu. Nah, untuk kapan pertama kali kepikiran gitu, wah pengen tato? Sebenarnya dari SMA sih pengen. Dari SMA. Cuman yang pertama belum dapet izin, terus yang kedua masih was-was juga sih, was-was. Anjir, pilihan hidup mau kayak gimana nih? Tato kan gitu. Mau jadi apa gitu kan, sedangkan stigma tato kan dulu masih ini ya, apa namanya?
masih tabu lah ya, yang tatoan tuh orang yang kayak gimana gitu, yang kayak gitu. Ternyata akhirnya sampai kesini milih buat udah tato aja. Iya. Karena kebetulan orang tua juga bapak suka tato juga. Oh, gitu. Ke ya korbannya adik-adiknya lah, kanvas. Kayak gitu. Kenapa nggak ditato sama bapak? Pengen sih sebenarnya, cuman dia kan kerja ya, jarang ketemu. Pengen sih sekali request coba hasil tangannya kayak gimana gitu. Nah, untuk emang pertama tato tuh diajak teman atau ditawarin teman atau gimana? Enggak, karena emang udah pengen dari dulu sih sebenarnya. Jadi di tato tuh tiap emang ada momennya juga gitu, nggak asal yang pengen nambah karena emang udah didesain gitu dari sebelumnya. Jadi ibaratkan sakitnya di tato tuh nggak seberapa dibandingkan ditinggalin orang tua sebenarnya. Itu sih orang memaknai si tato ini kan sakitnya ke jarum yang kayak gitu. Itu nggak seberapa gitu dibandingkan sakitnya ya ditinggalin ibu lah. Ya, kayak gitu. Tinggalin keluarga tercinta. Iya. Sebenarnya kalau misalkan itu alasan saya pribadi ya, bukan secara general membenarkan di tato itu benar gitu, karena kan perspektif ya. Maksudnya orang punya pandangan masing-masing soal tato gitu. Kayak gitu. Nah, untuk ini nih, kan oke lah kita kalau misalkan memandang stigma masyarakat sekarang udah mulai terbuka lah gitu. Nah, pernah nggak sih masih terintimidasi gitu dengan beberapa kondisi lah gitu, misalnya lagi ke warung atau apa gitu ngelihat ada orang yang belanja ngeliatin Mang Evil gitu. Pernah nggak? Mungkin karena orang nggak baper gitu ya, maksudnya udah pilihan jadi cuek-cuek amat gitu, bodo amat gitu ya, ini mah saya gitu. Ya udah gitu. Kayak misalkan dari contoh aja, Umi aja bilang gini, nanti kalau kamu ditato nggak ada mertua yang mau nerima. Kata siapa? Calon mertua, kata Umi. Kata Umi. Ya, mungkin Umi khawatir juga gitu ya soal pasangan. Ternyata udah lewatin fase itu enggak sih sebenarnya, alhamdulillah aja gitu kan. Maksudnya ya orang tua pacar ya, dia juga tahu sebenarnya, tapi dia malah ada hal yang paling menyentuh gitu. Ketika dia ibu juga tahu kamu ditato, tapi itu mah urusan kamu sama Allah, kata dia gitu. Gitu. Wah, itu banget lah gitu. Ada juga yang nerima kayak gini gitu. Kayak piercingan yang kayak gitu-gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Kalau dilihat dari ya hidup, kita mah jalan-jalan aja sih. Maksudnya kalau saya pribadi, terus orang tua juga nggak pernah lihat dari soal penampilan atau apa yang kayak gitu. Yang penting mah apa ya? Selama kalau kita mampu ya nolong orang, itu tuh hal yang paling keren lah kalau menurut orang gitu. Seberapapun susah kita, kalau mau bisa bantuin orang itu keren banget lah menurut orang gitu. Itu. Nah, ada satu perkataan dari Kang Evil dulu, nggak dulu sih, beberapa bulan yang lalu pernah ngomong, katanya berani ditato berarti siap untuk kaya. Nah, namanya tanya sok Kang Evil, namanya tuh. Jadi sebenarnya itu tuh buat nge-trigger aja sih sebenarnya. Sekarang kan kayak kalau pekerjaan formal yang kayak gitu, mungkin persyaratan nggak boleh ditato, nggak boleh ditindik yang kayak gitu. Karena saya sendiri tuh pengen ya punya perusahaan sendiri lah, entah itu apapun, yang penting sendiri gitu. Jadi bebas-bebas aja sih sebenarnya, buat nge-trigger juga gitu. Masa iya tatoan miskin terus gitu, kayak gitu. Walaupun sekarang ya masih miskin lah, masih proses gitu. Masih proses lah kayak gitu. Itu sebenarnya buat nge-trigger juga sih. Buat ini ya bekerja lebih semangat. Iya. Jadi kayak gitu. Nah, yang ditangkap sih, kita tuh harus punya trigger. Entah itu apa, nggak cuma tato aja sih. Iya. Sebenarnya ya. Buat jalan apapun itu, mau misalkan punya pasangan atau apapun itulah,
misalkan bertekad buat misalkan apa sih, menghidupi orang tua untuk lebih baik lagi gitu ya, bisa aja jadi dorongan kita, motivasi kita untuk lebih bekerja lebih giat. Iya. Bekerja lebih giat. Itu. Nah, kenapa Evil ini bisa tato, bisa gambar? Iya. Bisa gambar. Tapi nggak mau disebut artis tato. Aneh. Kenapa? Amatir sih, maksudnya nama artis tato itu maksudnya yang udah bersertifikasi ya. Yang udah resmi. Emang ada sertifikasi? Iya, yang kayak gitu udah, wah, pengalamannya jauh lah, jam terbangnya udah lama gitu kan. Sedangkan saya maksudnya cuman orang-orang sekitar aja yang emang, Pil gambarin dong, ya udah gambar, yang kayak gitu. Jadi kalau dibilang artis tato berat juga sih sebenarnya, yang kayak gitu, karena dari segi pengalaman pun belum sejauh itu gitu, yang kayak gitu. Baru dari tahun kemarin sih sebenarnya, yang kayak gitu. Baru mulai? Iya, baru mulai belajar tato lah, jadi kanvas orang terdekat yang kayak gitu. Kalian takut ada jadi kanvas. Siap. Nah, kalau misalkan kan katanya suka nato teman paling bikin tato teman, itu rumit nggak sih dari prosesnya, dari misalkan desain gambarnya atau gimana? Tergantung juga sih, kita nguasain ya sebenarnya banyaknya kalau di tato mah cuma teknis aja, sama proses penyembuhannya lah gitu kan. Kita nggak tahu ya maksudnya berapa hasil tatonya kayak gimana. Ketika orang datang minta buat kita tatoin, berarti dia udah percaya gitu ke kita gitu. Contohnya misalkan ke saya, pengen gambarin ini dong, saya juga suka nanya sih sebenarnya kenapa mau sama saya. Gitu. Ya karena bla 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 bla, punya alasan masing-masing sih sebenarnya. Saya nggak bisa nyimpulin saya kualitasnya bagus lah bla 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 yang kayak gitu, tapi tetap saya nyari apa namanya ya, proses penyembuhannya kayak gimana yang benar, terus yang teknisnya gimana, benar-benar higienis lah, benar-benar steril semua gitu, ikutin SOP-nya ya artis atau profesional yang kayak gitu, kayak pakai sarung tangan, terus jarum ganti-ganti, terus tempat tinta ganti-ganti, corongnya ganti-ganti, semua ganti-ganti gitu tiap bergambar gitu. Kayak gitu tetap dijaga sih, soalnya waduh beresiko banget sih kalau misalkan udah berhubungan sama body modification gitu kan, hubungannya sama manusia ya. Kesehatan juga. Bukan soal apa namanya kayak kelinci percobaan kayak gitu.